Kenapa kamu incar Xiao sih? Gak ada, dia cuma ngalangin jalan aku. Pertama, aku gak suka berteman dengan orang yang mencurigakan. Aku gak akan melakukan apapun untuk kamu di masa depan. Kedua, aku gak akan biarkan gosip berakar. Kamu gak bisa menyakiti dia sama sekali. Jadi jangan coba-coba untuk pintar. Kamu, Yanji, beli media. Dia kira dia siapa? Tidak tahu terima kasih. Shoyu nyari kamu. Taktik yang sama. Ini bukan kali pertama dia pakai taktik yang sama. Bertahun-tahun lalu, dia menggunakan taktik yang sama untuk mendorong rekan kerja saya sampai mati. Dia adalah gadis yang dulu aku manage, namanya Mingli. Sangat lembut dan baik. Seorang gadis jenius yang cepat tenar, Mingli tidak pernah dicintai sejak kecil. Berasal dari rumah yang buruk, ditipu, kekurangan cinta, dan tidak terlalu percaya diri. Dengan doronganku, karirnya mulai terlihat lebih baik. Xueyu terlalu pandai memahami sifat manusia, terlalu jago memanfaatkan opini publik untuk menyerang kelemahan orang. membereskan barang-barang, jijik, pura-pura menangis. Kamu berhak sebenarnya. Siapa yang suka siapa? Sangat jelek, jijik, pergi ke neraka. Tapi mungkin itu pertarungan opini publik terlalu lama. Kondisinya semakin memburuk, dia tidak bisa makan, lesu dan menghadiri acara dengan takut diserang. Terlalu mudah untuk membedakan benar dan salah. Mungkin hatinya ikut menyerang dirinya sendiri bersama dengan komentar-komentar jahat itu. Suatu pagi saat aku menemukannya, dia sudah pergi. Dunia ini tidak layak untuknya. Setelah itu, aku mengalami cobaan berat dan hilang dari peredaran selama bertahun-tahun. Sampai aku pertama kali bertemu Xiao, dia sangat mirip dengan Mingli. Entah itu latar belakang atau penampilannya, aura dingin itu dan kehadiran yang menarik. Intuisiku memberitahuku dia akan menjadi seorang yang hebat, jadi aku kembali menjadi seorang agen. Aku pasti tidak akan membiarkan dia diperlakukan seperti Mingli. Di waktu luangku, aku mengajarinya banyak hal. Hal-hal yang tidak sempat ku transfer ke Mingli, aku mengajari dia. Aku tidak akan membiarkan opini publik seperti itu berdiri. Aku akan pergi besok, akan tinggal di negara F untuk sementara waktu. Mereka tidak akan bisa melacak kembali kepada kita atau menemukan petunjuk apapun. Aku akan meminta bantuan dari GJ untuk beberapa sumber daya dan bantuan. Dan aku membutuhkan kamu untuk menangani PR dan perang opini secara pribadi. Kalau perlu, beri sedikit konseling psikologis untuk Xiaoxi. Aku akan coba mengatur sisa-sisanya sebaik mungkin. Ini cara untuk meminimalisir luka yang dia alami. Baik Yo, aku sungguh suka akting. Aku senang sekali. Kelak, aku ingin bermain di banyak karya, supaya lebih banyak orang yang mengingatku. Kalau terjadi sesuatu dan kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu inginkan, aku bakal benci diri sendiri seumur hidup. Xiaoxi, tenang dan dengarkan aku. Aku akan pergi ke luar negeri besok, ke negara F untuk belajar beberapa tahun. Kalau aku bilang ini untuk dia, ketidakmauannya, kerelunganku, maka di hari itu pasti aku nggak bisa pergi. Nggak ada waktu lagi, cepetan. Kamu harus bantu dia maju. Kamu harus pastikan dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Iya. Hari di mana Guru An pergi. Opini publik meledak, seperti bom waktu yang telah diatur sebelumnya. Xiaoxi, aku mohon, jangan lihat ini dulu. Tidak. Kenapa dia punya hak untuk mengatakan ini? Kami sudah putus hubungan. Aktris cantik dingin, ternyata gadis pemberontak, kabur dari rumah, dan tinggal serumah dengan pria asing. Orang tua panik, suara asli ayahnya terungkap. Apa yang mereka tahu? Pensiun dari industri, bagaimana bisa? Kariermu hancur begitu saja. Setelah debut, aku sebenarnya cukup menyukainya loh. Situasi saat ini sangat kacau. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Inikah Dewi di hati kalian? Hahaha.
Dari fan menjadi hater, terlalu kecewa. Tapi seolah-olah sudah disepakati. Gelombang opini publik mulai berubah setelah sebentar. Halo semuanya, saya Ibu Xiaoxi. Xiaoxi dari kecil sudah sangat bijaksana dan berperilaku baik. Dia selalu menjadi kebanggaanku. Keluarga kami awalnya sangat bahagia, tapi si berumur 15 tahun, ayahnya selingkuh dan wanita lain itu datang ke rumah kami untuk memprovokasi. Karena tekanan ekonomi dan perbedaan status sosial. Setelah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, saya terpaksa keluar dan bercerai dengan ayah anak saya. Aku menyesal sampai hari ini bahwa aku tidak membawa anakku bersamaku saat aku pergi. Aku pikir tinggal dengan ayahnya akan memberinya kesempatan pendidikan yang lebih baik, masa depannya akan lebih mudah. Tapi aku gak pernah bayangin dia bakal diperlakukan kayak gitu. Di rumah itu, ibu tirinya dan bapaknya bareng-bareng nyiksa dan marahin dia. Kamu itu punya hati nurani gak sih? Kamu paksa remaja sampai dia gak bisa tinggal di rumah lagi. Sekarang, aku akhirnya ngerti. Kenapa kamu gak pernah biarin aku ketemu anakku? Mama. Karena kamu, bapaknya sendiri, sampai gak bisa nemuin dia sendiri. Dan sekarang, gimana kamu bisa punya muka untuk keluar dan mengkritik dia? Ibu Xiaoxi udah buka suara? Ya ampun, bapaknya kelewatan kejam. Bagaimana bapaknya bisa punya muka buat bilang anaknya kabur dari rumah dengan seenaknya? Padahal jelas-jelas semua ulahnya sendiri. Bapaknya sama sekali gak sayang sama dia. Kalau aku jadi dia, aku udah lama kabur dari rumah. Gak ada gunanya tinggal di keluarga kayak gitu. Dia adalah anak perempuanmu, tapi ada beberapa hal di mana aku juga perlu meminta bantuanmu. Tolong pastikan untuk turun tangan membantu dia saat perlu. Terima kasih sudah merawat anak itu. Aku mengerti, dia anak perempuanku, dan aku berhutang padanya. Aku tidak peduli tentang reputasiku sendiri selama dia baik-baik saja. Xiaoyan, Mama bilang seharusnya sudah cukup begini. Iya, aku sudah mengunggahnya. Ini sangat membantu. Perhatian publik telah beralih. Itu bagus. Aku jadi penasaran. Bagaimana keadaan Xiaoxi sekarang? Aku khawatir dia mungkin tidak ingin bertemu denganku. Jangan khawatir, aku akan mengecek kakak untukmu dalam beberapa hari ke depan. Tapi tetap saja, tidak baik kan? Kalau seseorang yang masih muda tinggal dengan orang asing, kan memangnya hanya karena ayahnya nggak baik? Belum tentu dia juga baik. Apa-apaan ini? Lu King membalas dengan postingan. Lu King. Nggak ada waktu buat jelasin. Tapi ingat, sekarang ceritanya adalah aku yang membawamu pergi saat kamu berumur 16 tahun. Sekarang nggak ada yang akan percaya kata-kata ayahmu. Kita sudah menyingkronkan postingan klarifikasi. Aku kira akan ada badai hari ini. Tapi tiba-tiba seakan-akan hujan rintik setelah guntur. Setiap tetes hujan tak mampu menciptakan gelombang apapun. Halo semua, demi melindungi pihak wanita dan untuk menjelaskan perasaan saya sendiri, saya membuat pernyataan ini hari ini. Aku bertemu dengan Xiao sesaat kami berumur 9 tahun dan kami menyukai satu sama lain sampai SMP. Namun kami berpisah kemudian karena beberapa alasan. Aku akui rasa sayangku padanya lebih besar dan aku masih menyukai dia bahkan hingga sekarang. Itulah mengapa ketika aku mengetahui situasi keluarganya di usia 16, aku tidak ragu untuk menolongnya. Rumor tentang pacar yang tinggal bersamaku itu mengenai diriku. Tapi sebenarnya kami tidak pernah tinggal bersama. Kami hanya pacaran. Setelah keluarga Xiao, Si menghadapi krisis, aku datang ke sisinya dan menawarkan bantuan. Tapi dia menolak.
Sejak kita berpisah di SMP dan perasaan kami sulit untuk dipadamkan, diam-diam aku memberinya bantuan finansial lalu meninggalkan kotanya untuk tidak mengganggunya lagi. Selama waktu itu, kami berdua fokus pada studi kami, berusaha untuk menjalani kehidupan. Apakah kami bertemu lagi nanti? Dia telah melunasi utang yang dia miliki padaku dengan penghasilan dari pekerjaannya. Dia adalah gadis yang cerdas dan mandiri. Aku harap semua orang bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan dan menghindari rumor yang tidak perlu yang bisa menyakiti orang lain. Tolong aku! Dia telah mencintainya selama bertahun-tahun dan dia telah berjuang hidup hingga hari ini dengan sejarah keluarga yang begitu kejam, akhirnya berdiri bersama dengannya. Ya ampun, bukankah mereka seperti tokoh utama dari sebuah novel? Xiaoxi itu benar-benar luar biasa. Bisa sekuat itu dan bertahan hidup sendirian dengan keluarga seperti itu. Xiaoxi juga perhatian dan setia. Kenapa sih mereka putus? Padahal kelihatannya cocok banget satu sama lain. Hari ini benar-benar naik turun. Aku kira kapalnya tenggelam, tapi ternyata malah jadi manis-manisnya. Tolong balikan lagi dong, kami suka lihat mereka berdua kompak. Aku punya firasat mereka bakal bersatu lagi di masa depan. Ikatannya terlalu dalam. Aku tahu apa yang akan kamu tanya. Dia yang memintaku untuk melakukan ini. Memang aku punya alasan egois, tidak diragukan lagi. Tapi aku juga nggak mau menipu kamu. Aku sudah mengecek soal opini publik ini, dan memang benar, itu diaduk-aduk oleh perusahaan Xueyu. Jika tidak ada jejak laki-laki lain selain aku di sekitarmu, mereka tidak akan bisa berspekulasi lebih jauh. Tentu saja, dia sudah mengurus orang-orang dan masalah yang perlu dana untuk ditangani. Kamu memiliki pengaruh yang sangat penting dan positif padanya. Jadi, kamu perlu muncul tepat waktu, opini publik yang negatif akan berubah. Dan itu akan sebenarnya membantu dia. Apa kamu tidak takut kalau aku benar-benar... Hal yang paling penting sekarang adalah masa depannya. Aku tidak suka padanya pada awalnya, tapi tindakannya menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang pria. Xiaoxi, pergi dan wujudkan mimpi-mimpimu. Cobalah untuk mengalami hal baru, untuk melihat lebih banyak dunia. Aku janji kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Aku tahu itu untukku. Tapi mengapa harus menukar dengan rasa sakit yang begitu besar? Aku tidak ingin mengerti. Juga tidak ingin aku. Aku menolak untuk memaafkan kepergianmu yang tiba-tiba. Aku gak mau ini. Apa yang membuatmu pikir aku gak bisa menangani hinaan dan serangan? Apakah aku selemah itu? Apakah kau benar-benar berpikir pergi adalah untuk yang terbaik? Kamu itu begitu rasional dan sangat pintar. Xiaoxi, Tapi, sepertinya tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bagaimana aku harus terbiasa hidup tanpa kamu? Harus berbuat apa aku? Di musim panas itu, ketika kita hampir berusia 20 tahun, 4 bulan, setelah Sinan meninggalkan Beijing, An Bokiao pun pergi.